اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tentang filsafat dalam Islam. Apakah ada yang namanya filsafat Islam? Pertanyaan ini sebenarnya sudah lama dilontarkan oleh banyak orang, baik Muslim maupun non-Muslim. Jawabannya sebenarnya bisa kita temukan antara lain dari buku Profesor Ibrahim Madkur dari Mesir. Beliau mengatakan bahwa filsafat Islam itu adalah cara orang Islam menyelesaikan masalah-masalah pemikiran. Nah, persoalan-persoalan yang dibahas dalam filsafat itu sebenarnya tidak hanya filsafat yang kita kenal misalnya dari Yunani, Plato ataupun Aristoteles. Sekarang ini banyak orang cenderung dan sudah mungkin terlanjur mengatakan bahwa kalau filsafat itu artinya Aristoteles ataupun Plato atau Yunani. Kalau filsafat dimaknai secara sempit gitu, berarti tidak ada filsafat di Cina, berarti tidak ada filsafat di India, berarti tidak ada filsafat di Afrika, dan berarti tidak ada juga filsafat di Indonesia. Sebenarnya pendapat semacam ini sama dengan merendahkan atau menghina bangsa-bangsa selain Yunani. Karena apa? Karena filsafat itu sebenarnya adalah cara menyelesaikan masalah dengan akal pikiran. Nah, di sini kita mengatakan karena itu berfilsafat itu adalah berpikir. Maka orang yang sebenarnya berpikir itu sudah berfilsafat. Nah, kalau kita mengatakan bahwa tidak ada filsafat di Cina, tidak ada filsafat di India, tidak ada filsafat di Indonesia, bahwa filsafat itu hanya ada di Yunani, itu sama dengan mengatakan bahwa orang Cina tidak bisa mikir, orang India tidak berpikir. Dan kalau kita mengatakan bahwa kita orang Islam itu tidak berfilsafat, itu sama dengan kita mengatakan kita ini tidak berpikir. Dan seolah-olah kita mengakui bahwa hanya orang Yunani yang bisa berpikir. Nah, ini sebenarnya pendapat yang tidak hanya keliru, tapi pendapat yang rasis dan eurosentris. Bahkan ini pendapat yang sering diistilahkan Hellenomaniak. Jadi menganggap bahwa sains itu berasal dari Yunani, filsafat itu hanya milik orang-orang Yunani, seolah-olah bangsa-bangsa lain, umat-umat lain itu tidak bisa berpikir. Lalu sekarang apa yang membuat filsafat itu Islami? Artinya kalau orang Islam itu berfilsafat, apa bedanya dengan orang Yunani berfilsafat? Nah, inilah sebenarnya pertanyaan yang sama kalau kita misalnya mengaitkan filsafat dengan India atau Cina. Jadi filsafat India, Indian philosophy, Chinese philosophy. Itu kan pertanyaannya, apa bedanya filsafat orang Cina dengan filsafat orang Yunani? Apa bedanya ketika orang Yunani berfilsafat dan ketika orang Cina berfilsafat? Nah, di situ cara berpikirnya kah yang berbeda, atau apa yang dipikirkan yang berbeda, atau jawabannya? Jadi jawaban atas persoalan-persoalan yang dipikirkan itu yang berbeda. Kita kembali ke persoalan kita, pertanyaan yang tadi dikemukakan. Apakah ada yang namanya filsafat Islam? Maka di sini pertanyaannya, ya, karena orang Islam itu diperintahkan untuk berpikir. Afala tatafakkarun. Kita umat Islam diperintahkan untuk menggunakan akal kita, untuk menggunakan anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk nalar. Dan itulah yang membedakan sebenarnya antara filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Jadi perbedaannya itu
adalah perbedaan pertama nanti di cara berpikir. Yang kedua, persoalan-persoalan yang dipikirkan itu apa. Yang ketiga adalah jawaban-jawabannya. Artinya jawaban yang nanti dihasilkan oleh orang Islam yang berpikir itu semestinya dan sudah bisa dipastikan berbeda. Artinya tidak sama sekali sama dengan jawaban yang dihasilkan oleh para filosof Yunani dengan para filosof di negara-negara lain ataupun di peradaban-peradaban lain. Maka kita lihat apa yang dikatakan misalnya oleh Al-Kindi, nah itu berbeda dengan yang dikatakan oleh Aristoteles. Apa yang dikatakan oleh Ibn Rushd itu belum tentu dan tidak sama dengan yang dikatakan oleh Plato. Nah, ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, ikuti terus tayangan-tayangan di Adab TV untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih beradab di channel YouTube /Adab TV. ربك الذي خلق